Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaan para mahasiswa khususnya Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Malaya yang tergabung dalam kelompok 1 untuk mengikuti pengayaan materi moderasi beragama. Jadi pada siang hari ini kita akan melihat kemudian menyimak apa itu moderasi beragama, bedanya moderasi agama dengan moderasi beragama itu apa, kemudian indikatornya apa, kemudian kenapa kita harus memahami dan melaksanakan moderasi beragama. Nanti kita akan melihat materi video ya yang sudah saya siapkan di layar depan untuk kita simak bareng-bareng. Setelah itu nanti kita ada diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ingin diperdalam apa itu moderasi beragama. Kemudian tadi kita kan sudah pernah kenalan ya, ini ada dari mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 yang tergabung di kelompok 1. Kemudian harapan saya setelah kita nonton dan diskusi tentang moderasi beragama, kita lebih memahami dan bisa mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan ataupun di lembaga pendidikan maupun masyarakat yang lainnya. Ya. Sudah kenal saya kan? Ya, barangkali ada yang belum kenal. Sekali lagi perkenalkan, nama Bapak Taufik Rohman. Alhamdulillah hari ini saya diberikan amanat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Malaya. Ya, untuk selanjutnya mari kita simak dan nanti kita diskusi ya, tolong disimak materinya dengan baik-baik. Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi agama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran ke ekstreman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak perlu berlebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam dikenal sebagai konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen sebagai konsep uluhiyah, dalam tradisi agama Buddha sebagai majjhima patipada, dalam tradisi agama Hindu sebagai madhyamika, dan dalam Konghucu sebagai konsep Yonggyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem dan tidak berlebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itu yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang
sehingga kita dapat saling merawat dan mendukung keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat. Baik. Itulah cuplikan video singkat tentang moderasi beragama. Katanya nih, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan moderasi beragama sejenis misalnya diskusi ataupun internet? Belum ya. Jadi ini adalah pengalaman pertama kalian mungkin yang nonton video moderasi beragama. Iya. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu moderasi beragama nih. Saya ingin tanya-tanya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Dari video barusan ada 3 kata kunci kalau tidak salah itu. Moderasi beragama itu apa? Satu apa tentang cara pandang, kemudian sikap dan praktik. Kalau ada masalah itu harus cari solusinya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan panjok-panjokan, tapi dengan diskusi. Sesuai dengan hadis Nabi apa itu tentang dinadul sumbang ya, ada kan hadisnya, ada yang tahu tentang anti kekerasan itu? Dina hadis laisa sadid bis sur'a atau bikuwa fa inna masadid alladhi yang meliku nafsahu indal bodoh. Jadi orang yang disebut gagah dan kuat itu lain anu gaplok nagoler, tapi adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu hadis Nabi. Jadi Nabi juga mengajarkan tentang anti kekerasan, toleran juga. Kendalikan hawa nafsu kita. Jangan hawa gaplok, salah sikap, tidak boleh. Jadi kendalikan nafsu. Yang terakhir apa? Akomodatif terhadap kebudayaan. Bisa diperdalam, dikaji tentang kitabnya Imam Ghazali, surat Haji. Ada tradisi dan pembahasan. Inovasi itu sebelum terjadinya inovasi itu ada tradisi dulu. Tradisi di daerah kita, tradisi masyarakat Indonesia sebelum sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, tradisi masyarakat Indonesia zaman kerajaan sebelumnya, sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Itu ada tradisi-tradisi. Setelah ada tradisi, adanya inovasi. Nah, orang yang memiliki ataupun sudah moderat dalam beragamanya dia mengajari tentang tradisi budaya itu yang nggak masalah, itu harus dilestarikan kalau tradisi itu, asal jangan diyakini bahwa itu sebuah tradisi ada syariat gitu. Mana syariat Islam, mana tradisi kebudayaan itu terpisah. Jadi jangan sampai kita ekstrim nih, ini tumpah ini bid'ah, pakai celana jeans bid'ah, di kopiah bid'ah, gitu, di sarung bid'ah gitu. Jadi ada tradisi, ya kita harus memahami tradisi-tradisi budaya-budaya lokal juga. Kemudian para pendaki Wali Songo juga kan dulu ada tradisi wayang golek. Dia melakukan dakwah melalui tradisi budaya lokal, ya, melalui wayang golek, melalui seni-seni yang lain. Itu ada asimilasi antara turas ada tradisi dan ini yang kemajuan umat, berpikirlah untuk negara dan bangsa. Hitung kalau kita melakukan ini melanggar komitmen kebangsaan kita nggak selaku orang Indonesia. Garuda di dadaku merah putih kan gitu. Itu dicerna juga ya, dipastikan bahwa kita berada pada rel komitmen kebangsaan. Yang kedua, kita harus toleran terhadap umat beragama yang lainnya maupun sesama umat Islam. Di Islam juga banyak manfaat. Dan yang ketiga, kita harus anti kekerasan. Harus banyak sabar.
mengendalikan hawa nafsu, dan yang terakhir apa? akomodasi terhadap budaya Akomodasi terhadap budaya kalian iman, apalagi bulan, pajaban, apalagi pengalaman. Kalau hamil itu 4 bulanan, 7 bulanan, iya. Pokoknya itu lah ya, bisa kita coba bareng-bareng tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah ya. Ada hikmahnya. Diskusi ataupun menyimak tentang moderasi beragama ini menambah keimanan ketakwaan kita, menambah pengetahuan kita lebih bijak dalam beragama, lebih dewasa dalam beragama. Dalam lagi ya ilmu-ilmu keislaman kalian, insya Allah kalau kita semakin dalam, kemudian pengetahuannya semakin banyak, bagaikan ilmu padi kan, semakin padat, semakin berisi, semakin banyak. Kemudian ingat ada zat yang menciptakan, wahdatul am dan sifat wahdatul dan sifat amal. Jadi semua ini adalah Allah yang menciptakan. Mungkin itu ini terima kasih bukan. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.